Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa lagi. Di video kali ini kita akan membahas ya, alias kita kedatangan satu buah televisi teman-teman, yaitu merek Samsung ya. Merek Samsung tipe 32 ya, LED. Dengan kerusakan kalau menurut user ya, itu mati total teman-teman. Oke, jadi kita langsung saja untuk mengecek. Bisa dilihat, ini sudah dalam keadaan tercolok ya. Dan hasilnya benar-benar ya teman-teman, tidak menyala. Lampu indikator pun tidak ada yang menyala teman-teman. Oke, jadi kita langsung saja untuk bongkar ya, untuk melihat bagaimana isi dalamnya. Oke teman, jadi ini udah saya bongkar ya. Untuk televisi Samsung jenis ini ya, itu dia cuman seperti ini bagian dalamnya teman-teman. Dia cuman terdiri dari dua bagian ya, yaitu mainboard dengan power supply ya. Oke, jadi untuk kasus televisi mati total seperti ini, itu untuk rekan-rekan pemula ya, nggak usah diotak-atik dulu di bagian sini ya. Tapi yang paling pertama harus kita periksa adalah di bagian sini teman-teman, karena ini adalah supply power supply-nya ya, yang mensuplai tegangan ke mainboard. Oke, jadi langsung saja kita akan ukur dulu ya. Kita akan ukur dulu apakah tegangan AC-nya benar-benar masuk atau tidak gitu ya. Jangan sampai yang menyebabkan kerusakan ini itu karena tegangan AC alias tegangan dari PLN ini yang tidak masuk ya. Oke, jadi yang harus kita cek pertama-tama adalah ini teman-teman. Ini adalah fuse ya. Fuse itu harus kita cek dulu. Oke. Jadi di sini saya akan arahkan dulu multi ke pengukuran ya. Kita akan ukur dulu. Waduh, multinya suka loncat teman-teman ya. Maklum ini tempatnya sempit. Oke, gini aja ya. Oke, kita akan coba mengukur ya. Apakah ini karyanya ada ya teman-teman? Tuh, bisa didengar ya. Kayaknya multinya bunyi dan di situ juga terlihat 0, berarti tidak ada tahanan. Berarti bisa kita simpulkan kalau fuse daripada power supply ini dalam keadaan bagus. Oke, untuk lebih detail kita akan buka dulu power supply-nya, lalu kita akan tes bagian arah terbaliknya ya. Artinya PCB-nya harus kita balik untuk melihat jalurnya. Oke, langsung saja teman. Oke teman, jadi di sini baut udah saya lepas ya. Seperti ini. Jadi untuk rekan-rekan pemula ya, untuk mendapati kasus seperti ini, hati-hati untuk memegang kaki daripada elko ini ya, elko 450 volt ini teman-teman, karena pasti kaki daripada elko ini ya, itu masih menyimpan tegangan tinggi ya. Jadi harap berhati-hati ya apabila mengerjakan power supply-nya, khususnya untuk rekan-rekan pemula. Oke, jadi kita langsung saja untuk mengukur. Oke, ntar saya akan cari pengalas dulu ya, takutnya korslet karena ini adalah logam ya. Kita taruh saja dulu di sini. Kita cari pengalas dulu. Oke teman, jadi seperti ini ya. Jadi yang harus pertama-tama ya kita akan ukur adalah bagian jalur ya, jalur daripada output daripada power supply ini itu ya. Karena kalau menurut ya pengalaman saya lalu-lalu, untuk tipe televisi Samsung ini kebanyakan yang bermasalah itu adalah di jalur output atau sekundernya teman-teman. Oke, jadi untuk kerusakan di primer itu saya jarang ya dapati, namun terkadang juga ada ya, terkadang juga ada. Tapi biasanya kerusakan yang diakibatkan oleh jalur primer itu menyebabkan fuse putus ya teman-teman, gitu ya, menyebabkan fuse menjadi putus. Namun di kasus yang kita dapati saat ini itu fuse dalam keadaan sehat-sehat saja. Jadi yang saya curigai adalah di area sekunder. Oke, jadi di sini
untuk melihat ya kerusakannya itu kita perlu menggunakan multi yang analog ya, untuk lebih mempermudah. Nah, bagaimana caranya untuk melihat kerusakannya? Jadi seperti ini ya, yang harus kita ukur adalah dioda output ya teman-teman. Dioda output bisa di sini, ini dan ini. Oke, jadi coba kita lihat. Semoga penyakitnya seperti yang saya dapati di 3 hari yang lalu ya teman-teman. Nah, di dioda ini ya teman-teman bisa lihat di sini ada warna putih ya, ada warna putih ujungnya. Nah, normalnya yang warna putih ujungnya ini apabila kita ukur ya, apabila kita ukur itu probe yang harus kita tempatkan adalah probe merah. Nah, untuk mengukurnya rusak atau tidaknya itu kita harus membalik teman-teman ya, kita harus balik. Nah, ya bagaimana caranya? Probe hitam yang harus kita taruh di bagian putih ini seperti ini. Coba kita lihat ya. Nah, apabila kita ukur seperti ini, normalnya itu jarum tidak bergerak. Namun coba kita lihat, yang terjadi adalah jarumnya bergerak ya. Yang terjadi adalah jarumnya bergerak, berarti dioda ini sudah short ya. Bisa dilihat. Oke, dioda ini sudah short ya teman-teman. Namun di sini yang short itu biasanya cuman salah satunya ya, salah satunya. Jadi kita harus membongkar dulu salah satunya, lalu kemudian melakukan pengukuran. Oke, jadi di sini saya akan bongkar dulu, mencari yang manakah, apakah yang kiri atau yang kanan yang mengalami kerusakan. Oke, saya bongkar dulu. Oke teman, jadi seperti ini ya. Di sini saya cuma mengopen ya satu kaki. Yang penting kita bisa melakukan pengukuran ya teman-teman. Jadi oke, di sini saya akan ukur dulu ya. Kita akan cari di antara kedua dioda ini yang mana yang mengalami kerusakan teman-teman. Oke, jadi kita akan coba ukur lagi seperti ini. Coba lihat jarum. Enggak ya, enggak goyang ya. Tunggu, kayaknya ini multinya lagi error. Maklum ya, multinya udah tua teman-teman. Wah, ini kayak goyang ya teman-teman, dia goyang setengah ini. Terus kemudian yang ini, wah ini goyang full ya, berarti kesimpulannya ini rusak dua-dua ya teman-teman. Wah, ini baru ya saya dapati seperti ini sebenarnya. Kalau kemarin-kemarin itu saya cuma dapat pasti salah satunya yang bermasalah. Karena dalam keadaan normal ya, sebenarnya ini tidak boleh goyang ya. Dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan posisi hitam ada di yang warna putih ya, dia sebenarnya tidak boleh goyang gitu teman-teman. Nah, tapi ini goyang, jadi kesimpulannya kedua diodanya menjadi rusak ya. Oke, jadi coba ya kita akan ganti kedua dioda tersebut, lalu kemudian kita akan lihat hasilnya ya. Apabila kita sudah mengganti terus kemudian hasilnya masih tetap tidak keluar tegangan juga, alias TV masih tetap matol, maka mau tidak mau kita harus kerja di bagian sekunder begitu teman-teman. Karena yang namanya di elektronik itu ya, itu aneh tapi nyata ya. Biasanya dia melenceng dari teori sebenarnya ya. Kadang-kadang ya seperti itu. Oke, langsung saja kita akan ganti diodanya. Oke ya teman-teman, jadi ini saya sudah dapat penggantinya ya. Ini saya dapat dari cabutan power supply punya Polytron ya. Nah, mengapa saya pakai cabutan? Itu karena cabutan terbukti ya selama ini itu lebih kuat daripada yang baru ya teman-teman. Saya juga tidak tahu kenapa bisa ya, karena pengalaman yang saya pakai ya, yang saya dapat selama ini itu kalau pasang yang baru itu paling cuma 3 bulan pasti TV-nya balik lagi ya, kerusakan yang sama ya. Untung kalau 3 bulan ya teman-teman, tapi biasanya kalau cuma 3 minggu, 1 minggu malah pernah gitu. Tapi kalau menggunakan cabutan ini itu selama ini tidak ada masalah ya.
Oke, kita ukur dulu seperti ini. Coba dilihat. Nah, tidak bergerak kan? Tidak bergerak. Dengan posisi probe hitam ada di bagian putihnya ya. Terus ini. Nah, juga tidak bergerak teman-teman. Berarti ini dalam keadaan normal. Nah, bagaimana kalau mau dilihat bergerak tidaknya? Merah harus posisikan di bagian putih seperti ini. Itu pasti bergerak. Nah, oke. Bergerak ya. Nah, ini juga tuh bergerak. Tapi apabila dibalik itu tidak bergerak teman-teman. Nah, ini baru yang namanya dioda yang bagus ya. Artinya tidak jebol, tidak seperti yang ini ya. Kalau yang ini kita bolak-balik itu tetap goyang gitu ya. Oke, jadi saya akan cabut, lalu kemudian saya akan pasang yang ini. Oke, langsung aja. Oke ya teman-teman, jadi ini sudah saya pasang ya untuk diodanya. Nah, seperti itu ya. Sementara dioda bekasnya yang ini teman-teman, ini ya dioda yang bekasnya. Oke, kita langsung pasang aja, lalu kemudian kita akan lihat bagaimana hasilnya. Apakah berhasil? Semoga aja berhasil. Oke ya teman-teman, ini sudah, aduh hampir jatuh kameranya. Ini udah saya baut ya, saya pasang bautnya. Oke, saatnya kita akan mengetes. Karena kalau secara teori ya, ini semuanya sudah bagus ya, dioda sudah normal. Tinggal tegangannya aja kita belum tahu ya, karena kita belum tes. Tapi semoga aja sukses teman-teman. Oke, jadi kalau seperti pengalaman yang dulu-dulu ya, memang untuk Samsung tipe ini kerusakannya memang ada di sini ya teman-teman. Sering sekali dioda bagian power supply itu yang bermasalah. Oke, jadi saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan cari. Lihat, sudah berkedip ya, berarti mesin sudah bekerja teman-teman. Semoga aja tidak ada masalah yang lain. Oke, kita lihat. Nah, berhasil ya, berhasil teman-teman. Oke, jadi perbaikannya seperti itu ya, kurang lebih. Kalau kita lagi dapat yang mujur ya seperti ini ya teman-teman. Jadi pada saat kita mengganti kedua dioda yang tadi itu, televisi langsung normal. Tetapi apabila kita dapat yang ribet, dioda sudah kita ganti, malah ada penyakit yang lainnya gitu ya. Namun kurang lebihnya seperti itulah. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya. Karena problemnya sudah kita ketemukan. Oke, jadi TV tinggal saya rapikan, lalu kita akan tes dan serahkan kepada yang punya. Oke, makasih banyak yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder sakti.